wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini kami dari kelompok B, saya dan Bu Nurlinda, CPG Angkatan 7 tahun 2022 akan melakukan latihan praktik coaching. Saya Ninik Sumarsini bertindak sebagai coach dan Ibu Nurlinda bertindak sebagai coach. Monggo Bu Nurlinda, saya persilakan untuk dimulai. Baik, Bu Nini, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ini mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu Nini. Baik Bu Nurlinda, apa kira-kira yang akan Ibu ceritakan? Monggo sini duduk di sini. Begini Bu Nini, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan hanya 60% saja yang mengerjakan tugas dari saya, Bu Nini. Jadi, menurut Bu Nurlinda, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya, Bu? Saya mengharapkan solusi dan permasalahan. Solusi atas permasalahan yang saya hadapi itu tentang antusiasme murid dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu Nini. Menurut Bu Nurlinda nih, hal apa saja yang kira-kira membuat murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu ada beberapa hal. Yang pertama itu mungkin pembelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya itu terlalu dominan berbicara dan bercerita terus di depan murid-murid. Nah, yang kedua, saya ini kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat di depan saya. Saya rasa mungkin itu ya, Bu, permasalahannya. Oh, begitu ya Bu Nurlinda ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan itu pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Tidak monoton. Terasa mereka tidak bosan terus di dalam kelas gitu. Jadi mungkin siswa saya ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Nurlinda. Lalu menurut pendapat Bu Nurlinda ini, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asyik nih di dalam pembelajaran dan tidak bosan? Menurut saya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid, Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking di awal pembelajaran ataupun permainan-permainan berupa game, mungkin supaya pembelajaran itu lebih menarik, mungkin ya, Bu ya. Lalu Ibu nih ya, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan itu, Bu, karena tugas saya itu yang saya berikan ke anak mungkin terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan. Karena mata pelajaran yang saya ampuni kan IPS ya, Bu, jadi banyak butuh pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu. Jadi tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih, Bu,
di kelas nih, pada saat proses pembelajaran, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang saya lakukan biasanya Bu di kelas itu, saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Emang nggak ada Bu, nggak ada sumber belajar lain kecuali buku teks atau apa gitu? Kalau menurut saya pikir sih banyak ya Bu sumber belajar, apalagi di zaman digitalisasi sekarang ini. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga yang menggunakan aplikasi yang sedang tren, misalnya TikTok atau Instagram ya Bu. Ya, nah betul sekali Bu Nurlinda. Saya rasa apa yang Ibu ungkapkan tadi ya, mungkin YouTube, blog, TikTok ini kan memang sedang lagi digandrungi remaja zaman sekarang. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber yang Ibu sebutkan tadi, nantinya mungkin akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam proses pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama ya Ibu ya. Yang pertama itu saya akan merancang dulu pembelajaran yang mengasihkan. Jadi saya akan membuat RPP yang mana di dalam RPP itu mungkin saya akan itu tidak terlalu banyak, jadi tidak membebani siswa saya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya tuh saya mencoba menerapkan pembelajaran sehingga murid tidak akan terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan bentuk poster, video, puisi, ataupun hafalan materi itu dibentuk dalam bentuk lagu. Jadi mereka lebih mudah untuk menghafalnya. Begitu Ibu rencana saya ke depannya. Rencana Ibu Nurlinda ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang Ibu rencanakan ini nantinya akan berhasil di dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran Ibu menjadikan murid-murid Ibu ini semakin antusias dengan mata pelajaran yang Ibu ampu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana pembelajaran Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi. Semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Nurlinda. Terima kasih Bu Nini atas waktunya untuk sharing dan untuk berbagi. Mudah-mudahan dari hasil percakapan kita ini membuat saya akan lebih giat lagi untuk merancang ide-ide pembelajaran ke depannya agar siswa-siswa saya itu menjadi antusias kembali di dalam pembelajaran, dan saya juga bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Semoga ya Bu, amin, bisa diidolakan sama anak. Semangat ya untuk Bu Nurlinda. Semoga kedepannya kita bisa bercakap-cakap lagi, kita bisa ngobrol lagi, sharing-sharing. Mungkin di lain hari saya yang akan curhat kembali. Terima kasih Bu Nurlinda.
Semoga lebih baik Sama-sama, lagi. Bu Titi. Ya, Terima kasih. ya, makasih. Berapa menit? Dikit nih. Tadi banyak.